Oke, Siap, sip. welcome back teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Anjrit dan Abu Marlo tentunya di Rest Area 89. Terima kasih banyak ini Abu untuk waktunya terutama dan teman-teman semuanya yang ada di sini yang sudah menyempatkan waktu ya untuk hadir bareng kita di live Rest Area 89 ini. Silakan A. Oke teman-teman, welcome back to Rest Area. Seperti biasa kita pagi-pagi ketawa ke TV bareng gitu ya. Ketawa ke TV-nya bukan hanya bukan hanya konteks melepaskan ketawa yang nggak ada makna gitu ya. Tetapi kita pagi hari ini recharging antusias kita, bukan hanya kita mendapatkan hiburan dari Kang Anjrit yang saya rasa top lah ya. Kang Anjrit selalu membawa suasana kita ke happy gitu, tetapi kita bisa ngambil banyak pelajaran dari siapapun yang naik, dari siapapun yang sharing gitu, karena ya itu tadi bahwa pertanyaan atau pernyataan siapapun bisa jadi pelajaran buat kita semua. Jadi terima kasih, saya setuju Kang Andri tadi di awal kita hampir 1 tahun ya kita ya, dan setiap harinya ada cerita yang menarik, setiap harinya ada pembelajaran yang nggak pernah selesai gitu. Yang kemarin juga saya bilang, Kang ini setahun deh kita ngobrol ada aja gitu ya, sesuatu yang baru lagi, meskipun mungkin pembahasannya kadang-kadang muter di belakang atau yang udah ulang, tetapi sesaat kita punya kesadaran yang berbeda, pernyataan atau statement atau apapun pembelajaran yang sama memiliki pemaknaan yang lebih dalam gitu. Jadi berbeda juga gitu A. Jadi beda, betul. Jawabannya pun jadi bisa jadi beda ya. Benar. Jadi maksudnya kita tuh bisa memaknai lebih dalam gitu, Kang. Benar. Dan itu menariknya adalah ketika kita punya keluasan adaptif untuk melepaskan makna lama untuk membaru lagi. Saya rasa itu adalah skill yang paling penting untuk kita bisa menikmati hidup gitu. Saya rasa openingnya kita selebrasi kehidupan, kita enjoy the life gitu Kang. Kita merayakan kehidupan ini dengan selalu belajar dan selalu bertumbuh gitu. Kira-kira gitu Kang. Selebrasi kehidupan, aduh gitu saya sangat seneng gitu ya. Karena aduh ngapain hidup buat sedih-sedih gitu. Buat pusing-pusing, sayang banget ya. Mending kalau kalian masuk ke agama Kohen abadi. Ya, tapi kalian bakal mati kalian. Tapi ajarannya Kohen bakal laku di masa depan, Kang. Laku itu ya. Laku. Soalnya banyak orang pengen abadi, bener sih. Oke, kita lanjut ya. Lanjut, yang kemarin belum naik, yuk. Sebentar saya tuh nyari apa itu teh? YouTube-nya Kohen apa sih? Miderane? MEDARREN, Mideren. DA. Oh, saya Mideren, saya Sunda kan aja di Mideren. Medarane gitu, Yeah. Medarane ya gitu ya. MEDARREN, Mideren. Sip. Oke, siap. Nih teman-teman tuh Kohen jangan lupa di ini ya, di subscribe ya. Seru tuh. Seru tuh Kohen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Siapa di mana, bisa buka kamera nggak? Bisa nih. Ya bisa. Ini yang kemarin naik nggak jadi ya? Pernah naik sih? Iya. Kenapa ditutup? Iya Kang Anjrit, iya Kang Abu. Ya. Bentar ya, aku duduk. Kamu lagi di sewing Kang ya? Anjrit. Di sewing itu? Padahal aku baru naik sekali. Ya pernah. Aku baru naik sekali padahal. Ya, oke. Sama siapa Udah Mbak? pernah tapi sekali, tapi dibilang udah satu. Kenapa? Nur dari Banyumas. Oh ya, oke. Nur dari Banyumas. Ya. Ya, oke. Gimana Mbak Nur? Ya, kemarin kan yang pas aku naik kan suruh lihat videonya Kang Abu tuh yang apa Letting sih? go. Yang letting in apa ya? Apa letting go? Letting go. Udah tak lihat. Letting in mas saya itu. Abu letting go, saya mah letting in. Iya, aku udah lihat videonya. Terus? Iya, itu memang Mas teorinya gini Kang Abu, teorinya tuh aku paham ya, tapi kenapa prakteknya itu kayak sulit gitu loh, kayak masih aja ke distract dengan hal-hal yang sepele yang akhirnya buat aku galau, sedih, merana. Bahkan kemarin saat aku dibilang aku udah sering naik padahal cuma sekali, itu juga aku terluka Kang Abu.
Oke. Itu loh. Kenapa terluka? Itu Kenapa? hal-hal sepele kan. Ah, Terluka gitu loh, kadang-kadang kecewa aku gitu seperti itu. Padahal kan hal sepele. Otakku tuh kadang-kadang sadar, Kang Abu ya. mm, Sadar, tapi kok kenapa prakteknya hati tuh kadang masih sedih. Ya, sedih diakui, dirasakan. Iya, oke, tapi tuh kayak lama banget gitu loh. mm, Kayak bisa seharian, apa sampai 2 hari tuh kayak keinget sedih-sedih aja gitu loh. mm. Cuma kalau aku tuh kadang-kadang cukup cerita, ini ya, cerita ke orang yang paham, tahu dan mengerti itu kadang-kadang udah sedikit plong, lega gitu loh. Apalagi kalau bisa sharing terus apa ya, dikasih masukan, kamu semangat loh ini gitu. Aku jadi semangat. Jadi oh jadi sadar lagi. Tapi nanti selang berapa jam apa namanya? Kumat lagi gitu loh. Apa memang aku mungkin masih ada luka batin atau kenapa gitu ya? Apa belum selesai? Aku pikir sih yang inner child dulu ya, yang masa kecil tuh udah selesai gitu ya. Tapi kayak kenapa kayak masih ada gitu loh. Ketika ada saat-saat ngelihat apa, ada tayangan apa kayak sedih gitu. Apa Hmm. benar? Pertanyaanku, apa benar kalau luka batin ketika satu udah sembuh nanti ada layar lagi yang harus disembuhkan kayak gitu. Ya, Itu ya gini kalau loh, aku gini, sementara itu dulu aku ya gini. Eh, Kang, ini saya nge-lag nggak, Kang? Enggak. Oh iya, gini loh Mbak. Segala apapun itu kan semuanya pasti bertahap ya. Kalau kita ngomongin luka batin tuh emang nggak ada batasnya dan nggak ada ujungnya sih. Nggak ada selesai itu nggak ada gitu. Kan namanya juga hidup Mbak. Gitu. Selesai itu semuanya kalau udah mati sih, udah meninggoy baru udahan gitu kira-kira. Nah cuman poinnya begini, Mbak Nur ini ya intinya ya, Mbak Nur membiarkan luka bertahun-tahun, terus baru belajar beberapa bulan, udah pengen selesai, ya nggak bisa lah. Betul nggak? Karena justru yang menarik itu adalah ketika kita Betul. mau melatihnya gitu. Gitu. Jadi kalau bilang abis nonton ngerti sih, tapi kenapa belum? Ya iyalah, karena dari ngerti menuju mengalami itu perlu proses latihan gitu. Nggak bisa instan, nggak bisa. Gitu, nggak bisa sekarang apa namanya nonton Letting Go besok langsung Letting Go semuanya, nggak bisa. Karena satu hal yang kita pelajari penting diaplikasikan dalam beberapa waktu untuk kita latih gitu. Tapi nanti mbaknya hitung deh, kalau dulu kesel misalnya sehari, sekarang mungkin setengah hari, nanti lama-lama mungkin seperempat hari gitu. Nah nanti dilihat gitu, yang dulu asalnya bapernya atau bete-nya seminggu, jadi sekarang tinggal sehari, jadi, nah itu kan nanti ada pertumbuhan dan pertumbuhan gitu. Itu sih mbak. Jadi mbaknya jangan pengen buru-buru gitu intinya. Dapat nggak? Iya, paham. Iya Dilatih sih, aja sekarang yang benar juga kira-kira ya. dilatih aja kira-kira yang mbaknya sekarang pengen banget dilatih yang mana latihlah gitu. Karena kan nanti beda-beda gitu. Iya sih. Kayak ini cerita ya, kayak setahun ini tuh kayak aku tuh kayak berasa nggak ngapa-ngapain gitu loh. Kayak udah bosen banget sih kayak gini terus rasanya kayak gitu. Akhirnya kayak vibrasinya turun. Akhirnya kayak keuanganku tuh juga sekarang menurun drastis gitu loh, nggak kayak dulu-dulu. Karena aku juga menyadari kalau aku tuh apa vibrasinya turun, terus moodnya tuh nggak enak terus gitu loh, kayak ngerasa sedih terus gitu loh. Tapi kayak aku tuh kok capek banget ya kayak gini terus hidupnya ya, apa yang harus aku lakukan kadang-kadang gitu, aku harus ngapain ya gitu loh. Ya, nah juga penting untuk dicari, ditelaah apa sih yang ngebuat gitu tuh akarnya apa gitu kan harus dicari tahu dong, betul nggak? Aku tuh gini kenapa, aku tuh gini kenapa gitu. Itu kan nanti dengan kita berletting go, dengan banyak-banyak kontemplasi gitu. Oh ternyata selama ini yang aku rasain gak enak apa dan lain-lain gara-gara ini. Nah pelan-pelan diberesin, lukanya dibenerin, diberesin. Nanti bentar lama apa dengan proses lukanya kering, nah membaik gitu. Itu sih mbak. Iya sih, Mbak, yang tahu ya kita halo mungkin Mbak. ya, yang tahu ya. Mbak, Ya, umur berapa emang? Sekarang umurku 33. 33, udah nikah? Udah pernah. Oh pernah, tapi sekarang sendiri. Hah? Ya,
Itu Iya. masalahnya. Anda kesepian berarti. Nggak enakan ya. Eh, Betul, Iya. mungkin aku kesepian. Aku tidak mengakui kalau aku kesepian dan aku baik-baik saja. Ya Iya. mungkin itu. Mbaknya selalu merasa baik-baik aja yang sesuatu yang nggak baik dan nggak mau mengakui kalau itu nggak baik gitu loh. Iya, betul. Udah punya anak belum? Tapi ya gimana ya? Anaknya satu. Oh, udah ada anak satu. Oke. Ya, aku udah 10 tahun sendiri, Kang Ab. Pantes banget. Kayak kemarin tuh 10 tahun juga. Siapa kemarin tuh yang 10 tahun ya? Cao-cao. Si Cao Cao ya. Mungkin harus bikin grup sama Cao Cao kali ya. Siapa tahu nanti punya geng baru gitu. Pantesan udah 10 tahun atau tidak dibuahi Anda ya? Iya. Ya, memang kayaknya topik pembuahan ini penting sekali sih ya. Ya udah Mbak, sok Oke, cari belajar, pacar, belajar. cari orang yang dekat gitu Mbak. Iya. Bagus tuh. Oke. Oke? Latihan ya. Kenapa? Latihan. Ya. Ya, oke. Iya. Oke, Ya. makasih Kang Bu, Kang Anjrit. Semangat ya Mbak Selalu. Nur ya. Dadah. Udah. Dadah. Makasih. Coba live bareng sama Cao Cao siapa tahu dapat ya. Bener ya. Heeh. Itu satu circle tuh pas sama Cao-Cao ya ngumpulin Pas. duda-duda tuh ya. Iya benar. Nah, siapa tahu kan? Bisa jadi ya mungkin ya bukan karena gak enakan sih, mungkin kamu terlalu lama sendiri kayaknya. Mungkin itulah, cuman sok-sok kuat gitu mungkin. Mungkin. Dan aku sendiri aja deh gitu. Nah gitu. Nah. Aduh. Unik sih. Pagi. Assalamualaikum, A. Waalaikumsalam. Iya, A. Ya, sama siapa Kok di mana? langsung? Ay, aduh. Terima kasih. Sama-sama. Ini bisa dibuka nggak kameranya? Bisa ini bisa dibuka Ya, kameranya. tapi lagi gelap. Oh gitu. Iya. Gini, A. Saya mau curhat. Iya, assalamualaikum dulu, salam kenal. Kang Anjrit sama Kang Abu ya. Ya. Ya, sama siapa di mana? Saya sama Indah Di? di Surabaya. Oh, oke. Gimana, Mbak? Aduh, saya ndredeg. Ya. Teman-teman yang belum follow saya blok sekarang juga ya. Saya sudah follow. Oh udah ya, makasih. Silakan. Saya udah follow. Iya Kang Abu, ini saya tuh punya kelemahan. Kelemahan saya itu nggak bisa bilang tidak. Saya sudah belajar itu hampir berapa tahun ini ya. Saya Itu bukan lihat kelemahan sih. Itu namanya kebiasaan. Oke. Itu kebiasaan. namanya justru Berarti keahlian. Betul, kebiasaan. Oh iya. Karena kalau ngomong aku kelemahan, kalau itu udah ditahu itu adalah kelemahan, pasti udah berubah gitu. Jadi kalau itu masih jadi kebiasaan, jangan-jangan emang itu ahlinya bahwa saya ahli banget untuk nggak bisa ngomong enggak gitu. Oke. harus. Betul nggak? Nah, ini untuk memulainya biar saya itu bisa bilang tidak. Kalau misalnya kayak misalnya orang minta tolong apa gitu loh, Kang. Saya itu nggak bisa, walaupun keadaan saya itu sama orang yang saya tolong itu lebih di bawahnya gitu. Ngerti, A? Ngerti. Gini loh, kalau kita ngelihat dia di bawah, kita di atas dan lain-lain, karena ya balik ya, kadang kita salah mengartikan dalam konteks yang namanya bersyukur gitu loh Mbak. Contoh nih, ini banyak loh yang terjadi ya, karena saya menelaah ini gitu. Misalnya ada ibu ke anaknya gini, kamu tuh bersyukur dong, makannya enak. Lihat tetangga, makannya tuh nggak enak gitu. Itu kan bukan bersyukur, namanya ngehina ya. Iya. Dalam konteks yang namanya membandingkan gitu. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, ada 3 poin nih ya. 1 disebut lingkar yang namanya pengaruh.
Ada lingkar pengaruh, lingkar peduli, lingkar perhatian. Kalau mbaknya kira-kira nggak bisa memengaruhi langsung, nggak usah terlalu overthinking, memikirkan sesuatu yang nggak penting dan bukan apa yang menjadi apa ya kemampuan saya untuk melakukan gitu. Iya betul. Iya, dan kalau itu tidak disadari, yang tadi saya cerita di awal itu bukan kelemahan, itu justru skillnya Mbak Indah gitu. Skillnya Mbak Indah adalah nggak enakan. Dan itu dipakai tiap hari, diulang-ulang, jadi habits, jadi kebiasaan gitu. Gitu loh Mbak. Iya. Nah jadi berarti penting untuk dilatih gitu. Ya sekarang gini lah, bangun tidur ngobrol sama, duh negara ya pusing banget. Lah udahlah negara mah ada yang ngurus gitu. Sekarang yang kita bisa lakukan sekarang aja nih gitu. Tapi bukan nggak peduli, bukan nggak perhatian, bukan. Iya. Tetapi kita Sebenarnya benar, saya tuh hmm, sebenarnya saya tuh juga orangnya tuh cuek, maksudnya ya kalau sebenarnya orangnya ya cuek gitu loh. Tapi kalau misalnya orang itu sudah intens deket dengan saya, ya. Terus misalnya dia itu apa ada masalah atau butuh bantuan, saya tuh nggak bisa bilang enggak. iya, iya. Gini loh Mbak, beda antara cuek dan sadar tuh beda. Berarti Cuek tuh saya nggak belum peduli, sadar. cuek tuh nggak peduli. Tapi kalau Iya. sadar akan tepat guna dalam menentukan pilihan gitu. Beda loh. Mm. Aku cuek dan aku menerima dan aku sadar itu tiga hal yang berbeda gitu. Gitu intinya. Nah, sekarang yang paling terpenting adalah ya terserah ya Mbak Indah mau nyaman dengan itu, tapi dirasain Mbak nggak akan ngerasain juga kok kalau kita jadi orang nggak enakan, kita lebih mementingkan orang lain yang jangan-jangan diri sendirinya nggak bertumbuh gitu. Paham nggak maksud saya? Iya. Jadi kayak lilin gitu loh Mbak, menerangi sih sekitarnya, tapi ngebakar diri gitu, lama-lama habis juga gitu. Saya itu udah diingetin sama suami. Ah, ah. Gini, gini loh, Ma. Pokoknya intinya itu ya kita kita peduli tapi jangan terlalu apa ya. Tapi nanti kalau pas suami ndak ada, aku ketemu orang yang seperti itu lagi ya. Hmm. Saya tuh nggak sadar juga mau nggak mau bantuin gitu loh, Kang Abu. Iya Kayak nggak sih. teh. Iya, gini loh Mbak, rata-rata omongan orang terdekat tuh emang susah didengerin sih. Makanya perlu orang luar sih memang. Betul. Iya, bener. Iya. Dan itu kasusnya udah banyak banget. Banyak banget. Nah, makanya kenapa penting sekali ada circle-circle untuk kita berdiskusi gitu. Gitu. Nah, jadi sekarang sekarang fokusnya gini aja, Mbak. Mbak nggak tegaan sesaat Mbak melakukan sesuatu yang berat buat Mbaknya, Mbak Indah, kan yang menderita juga dirinya sendiri, betul nggak? Saya sih Betul. cuman mau nanya gini, saya cuman mau nanya, sampai kapan mau menderita seperti itu aja. Tapi gini, Kang Abu, kalau saya menolong orang ya, misalnya teman saya itu tertolong, saya itu merasa ada kebahagiaan tersendiri, bukan saya merasa menderita itu enggak. Kalau malah saya nggak menolong, itu kepikiran terus kepalaku ini, Iya, berkecamuk gitu loh. berarti Mbak Indah nolongnya ikhlas nggak kalau gitu? Ikhlas. Jangan-jangan nolong karena pengen ngerasain bahagia, jangan-jangan nolong karena pengen ngerasain rasa itu gitu. Jadi dicari terus gitu. Kan jadi kecanduan dong. Contoh, contoh nih ya, contoh. Mm-mm. Begitu misalnya saya ngasih orang terus orang ngomong, "Makasih Pak, aduh Pak, thank you." Apa? Dipuji nih. Pujian itu kan kayak narkoba ya, candu gitu. Terus jangan-jangan besoknya saya pengen nolong karena kenapa? Aduh hari ini saya belum ada yang muji nih gitu. Nolong stek. Dipuji lagi, nolong lagi, dipuji lagi. Nah, salah satu hal yang tipis dalam konteks kita melakukan kebaikan adalah bagaimana kita mencari sesuatu yang kita kecanduan untuk merasakan hasilnya gitu. Apapun ya, apapun gitu. Tapi pun ketika Mbak Indah melakukan itu dan nyaman dan itu membuat lega dan itu membuat happy dan tidak memberatkan, ya berarti sesuai dengan kapasitas gitu. Kalau Tapi menurut saya, ah, kalau menurut saya sih, ya ini nggak bahagia-bahagia banget hmm. dengan menolong orang. Kalau memang misalkan Mbak Indah ini bahagia, nggak akan naik ke sini Anda. Apalagi Ya diungkapin ini saya kan tuh begini. saya saya itu sering berdebat sama suami gara-gara ini soalnya. Bukan Oke, bukan ini. Apa? oke. Karena
kayak nggak setuju gitu loh suami tuh, kamu jangan kayak gitulah. Yang biasa aja lah gitu. Ya lihatan yang kamu tolong itu loh. Dia punya rumah, punya ini, punya itu. Ngapain kamu tolong gitu loh. Tapi saya tuh iba dengan hidupnya itu yang nggak bahagia, ngerti ya? Paham, paham Bu. Cuman sekarang gini aja, Ibu naik ke sini dengan ngomong bahwa bilang nggak punya kelemahan tadi di awal ya, punya kelemahan nggak bisa bilang enggak. Berarti kan ada sesuatu yang nggak tepat gitu loh Bu, paham nggak? Iya, kata suami saya itu nggak tepat katanya. Hmm. Nah jadi Lah ya, gimana? nggak tepat, tapi saya tuh untuk merubah misalnya, ya Kang apa ya, untuk merubah ini semua itu kayak kayak sulit. Ya kayak sulit karena Ibu mikirnya sulit sih, betul nggak? Terus harus memulainya dari mana? Terus misalnya ada temen sambat ibaratnya. Terus aku harus jawab apa itu nggak bisa loh Kang Abu. Iya, bukan nggak bisa. Gini loh Bu, urusan bisa nggak bisa tuh urusan belakangan. Urusannya mau atau nggak mau dan dilatih atau tidak gitu. Sekarang Ibu sebelum nolong coba rasa dulu. Ini kira-kira berdasarkan kemampuan saya nggak ya? Saya nyaman nggak ya? Saya pas nggak ya? Saya lagi benar-benar punya power nggak ya? Gitu loh Bu. Ibu jangan jadi sinterklas gitu. Iya, iya, iya. Betul nggak? Ya, Iya, iya, jadi Ibu Kak. mungkin bisa lebih ngerti omongan saya, padahal omongan ini udah sering banget diomongin sama suami Ibu gitu. Cuman Ibunya nggak ngerti-ngerti. Iya. Mm-mm. Gitu, karena ya balik lagi ya, kalau orang terdekat itu biasanya nggak terlalu objektif ngelihatnya gitu. Nah makanya ya Ibu penting untuk melatih. Nah ujungnya gini deh Bu, kalau Ibu ngerasa mulai ada yang gak nyaman, apapun konteksnya yang dilakukan adalah kebaikan, berarti ada sesuatu yang penting untuk diregulasi gitu Bu, untuk dilihat lagi gitu. Itu sih, itu aja. Iya. Soalnya saya tuh ada teman saya tuh negur gini. Iya boleh, boleh kita itu nggak tegaan sama orang. Tapi eh, dilihat-lihat, pantas kita tolong nggak gitu loh. Orang ini bener-bener pantas, kita tolong nggak gitu loh. Kadang-kadang Hmm. ya dari situ saya mulai mulai ini. Coba saya gali, iya bener juga gitu loh. Tapi saya tuh memulai dari mana gitu loh. Ya, mulai aja dari sesuatu yang sekarang Ibu kalau ada apa-apa tuh dijeda dulu gitu loh Bu. Ibu nggak harus langsung reaktif, aduh nanti mikirin nggak bisa nolong jadi aduh aku tuh jadi nggak bisa nolong ya. Ibu sesaat itu dimintain tolong sama orang dan Ibu nggak mampu, kepikiran dan membuat jadi nggak nyaman, kan menyakiti diri, betul nggak? Betul. Iya, jadi mulailah dari diri Ibu untuk menyadari bahwa saya nolong ini dengan kapabilitas atau dengan saya tuh artinya gini, nolongnya lega nggak gitu loh Bu. Nolongnya dengan sadar nggak gitu, atau dengan kasihan. Tolonglah dengan kasih, bukan dengan kasihan. Udah itu aja Bu. Mau Ibu nolong nolong aja ya, ya nggak nolong apa-apa aja sih, bukan, nggak aduh apa-apa. kasihan. Udah, begitu Ibu, aduh kasih, udah hati-hati tuh. Diam dulu gitu. Nah jadi dalam konteks apapun, lihat dulu kepada kejernihan yang ada di dalam gitu loh Bu. Oke, oke. Nah dilatih aja sama Ibu, oke? Bukan berarti ini konteksnya jangan nolong orang, bukan ya. Tapi Bukan, tolonglah bukan. orang satu dengan kasih ya, dengan Tuh, cinta. tuh. Yang kedua ya sesuai kemauan kita, kemampuan kita. Jangan sampai kita yang jadi maksain atau tersakiti gitu, gitu ya maksudnya. Betul, betul, betul. Oke. Dapat ya, Bu Indah? Dapat gak Bu? Iya, Kalau iya. Ibu nggak tahu harus mulai dari mana, pergi ke Pertamina mulai dari nol. Bu, Isi bensin dong. Iya. Itu ya Bu ya. Ya, Udah Ibu jangan ya, banyak tapi, jangan banyak mikir, udah kerjain aja Bu. Nanti juga ngerti. betul. iya. Oke Bu ya. Makasih, A, ya. Ya, makasih. Setidaknya Ibu Buat tadi sekarang ya, Bu, udah ya. dapat Jadi udah kita dapat satu nolong. persepsi lain tentang baik gitu. Nah, nanti kan Ibu pikirin tuh, nanti kerasa. Iya, A. Makasih Itu ya, A. ingat tadi Bu ya, 2 poin tadi itu Bu ya. Jadi menolong itu karena cinta ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya sesuai kemampuan kita. Jangan sampai kita jadi kalah perlu kita yang ditolong gitu kan.
maksain dan segala macam kan itu nggak baik juga. Oke? Ya, 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 A, makasih, A. ya, ya sama-sama. Semangat ya, Mbak Indah ya. Ya, Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam. Banyak Nah, itu yang suka gak enakan kayak gitu tuh, ah. Oh iya sih Kang, itu Kadang. Tapi memang gini, ah, si konsep tersebut tuh ya di otak-otaknya gitu ya. Jadi merasa konsep ini tuh saya tuh udah paling benar gitu sih, ah, intinya tuh. Makanya ketika, aduh, gak enak itu tuh lebih baik memaksakan karena ini kebenaran gitu. iya, Itu sih. kebenaran menurut konsepnya. Nah, menurut konsepnya, menurut otak-otak yang ini. Saya juga gitu teman-teman sama kok. Iya. Sebentar. Iya. Wih, Bu Mayang makasih hatur Wah, nuhun. SpaceX. Sebentar. Kita lanjut ya. Tapi emang kalau nggak dilatih nggak bisa sih Kang. Iya, Nggak ya. bisa lah. Mau gak mau ayah. Iya nggak bisa. Jeda dulu ayah, tanya diri, lihat kemampuan diri, terus saya menolongnya karena kasihan atau saya pengen berbagi cinta. Harus gitu, minimal gitu aja dulu ayah. Oke. Sadar dulu gitu Kang. Dulu ya. Oke. Gitu ya teman-teman tuh kalau mau nolong orang ya. Halo? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam dengan Pak. Oh iya, Bapak selamat sutradara jadi. ya Pak ya? Hah? Sutradara nih kayaknya nih. Halo Pak. Kumaha Damang. Oh alhamdulillah sehat Pak. Ini bisa kenal buka kamera nggak ya? Tegal. Belum bisa buka. Oh iya. Sama siapa di mana Pak? Pakai bahasa Saya- Indonesia Pak. Tarmudi di Tegal. Oh oke. Tarmudi. Rehat kabehnya. Ya, Kang Abu Marlo yang selalu aku nyimak dalam video dari YouTube apapun saya selalu nyimak Kang Abu Marlo. Salam kenal juga sama ini operatornya siapa ya? Arif. Anjrit. salam kenal. Arif. 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 Ya. Arif itu kalau bahasa Tegalnya ngantuk. Oh iya benar. Tunduh, Suka ngantuk. tunduh. Makanya saya Oh. senang lagu DJ biar gak ngantuk. Ya, Ya sangat berbahagia nih. Itu aku kalau sering dengerin videonya Kang Abu Marlo tentang apa namanya dari syahadat, dari sholat, dari puasa, zakat, haji itu memang saya selalu nyimak. Ini baru kali ini aku bergabung, jadi ingin sekali istilahnya mengucapin terima kasih. sama-sama Pak. Ya. Mantap Pak. Itu aja sih. Soalnya Pak. pertanyaan kalau lagi kerja ini kurang apa namanya ya, kurang afdol lah, kurang kitanya pikirannya gimana ya, nggak fokus. Oke. Jadi yang lain aja, cuma saya pengen ngucapin aja terima kasih sama Kang Abu, sama Mas Arif nih, jangan suka ngantuk. Kalau bahasa Tegal. Ya Pak, ya. Ya, atur nuhun. Nuhun. Atur nuhun sangat. Matur Ya, suwun sangat. assalamualaikum. Salam Waalaikumsalam, Pak. sejahtera. Makasih Pak. Matur suwun. Ya. Assalamualaikum. Aduh, Pak Arif nih. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi. Ya, kita kembali kepada operator. Silakan Pak operator. Teman-teman, itulah pentingnya kita tidak memaknai ya. Iya. Coba kalau yang lain, nama siapa disebut Arif misalkan. Langsung. Nama saya ini tahu. Kan? Terus udah tahu saya tuh host disebut operator. Coba, Coba Nah, kalau Kang. kita masih dalam konsep pemaknaan. Hei, saya tuh ini ya, Anda ya. Iya. Ya. Karena Karena saya kan sudah tidak. sesuatu maksud itu bisa keluar dengan berbagai bahasa, Kang. Kan mungkin maksudnya host, Betul. tapi yang diketahuinya namanya operator gitu kan nggak salah ya. Iya tuh, itu penting. Dan ya kita yang sudah bisa menerima itu karena kita tidak memaknai itu apa, jadi santai kan aja toh.
Santai. Santai aja, mau disebut Arif kek gitu kan. Nah, dan yang terjadi seperti itu bisa santai dalam memaknai itu tergantung IQ memang Kang. Oh, nah itu IQ tergantung belajar dan pengetahuan, nah ya. Iya dan IQ itu kan bertumbuh gitu Kang. Betul, Karena betul. seseorang yang IQ-nya rendah susah membuat sesuatu abstrak untuk melihat dalam perspektif yang berbeda gitu Kang. Ini nih pentingnya belajar. Ah, gitu. Jadi at least penonton rest area tuh IQ-nya di atas 80 lah Kang. Bener, bener. Karena bisa nerima, bisa melihat perspektif yang berbeda gitu. Karena kalau di bawah susah Kang. Waduh, saya udah 80, euy. Ya, tapi gorila 70 sih Kang, beda 10 aja ya. Deket, euy. Deket. Beda 10. Ya udah nggak apa-apa ya. Iya. Oke, kita lanjut teman-teman. Jadi kalau ditanya apa prestasimu, IQ saya 10 lebih besar dari gorila. Nah, prestasi itu Kang. Lumayan lah. Lumayan. Heeh. Coba. Nah, kita random ya, pria perempuan, pria laki-laki, pria laki-laki. Operator Arif bagus tuh. Haji Arif. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Santi. Assalamualaikum, Kang Abu, Waalaikumsalam. Kang Anjrit. Iya, Bu, kenapa? Aku sih mau ini diskusi kayak sama sih sebenarnya sama Mbak tadi tuh ya. Ya tapi kenalan dulu Apa? Bu. Kenalan Ya dulu. kenalan dulu. Kenalan dulu sama siapa di mana. Kecilin Halo? tuh TV-nya, Bu. Halo. Ya, Ya kecilin Ibu sama suaranya siapa dulu, di mana? Kenalan. Oh, aku dengan Santi. Kecilin dulu Ih. TV-nya terus. Lagu-lagu gini tuh membrainwash loh Kang. Masuk ya. Lagu-lagu kayak gitu yang diulang-ulang nge-brainwash jadi aduh itu tuh. Ini anakku lagi nonton. Oh iya. Siap. Mbak Iya. Santi dari mana Mbak? Aku dari Tangerang. Oh Tangerang. Oke. Iya, maaf ya. Iya. Aku sih tadi sebenarnya sama sih sama Mbak yang tadi tuh yang pertama. Nggak enakan. Nggak enakan. Hmm. Sampai apa ya ya sekarang keadaan aku usaha lagi turun ya, Oke. sampai orang-orang merasa aku tuh ada aja gitu padahal lagi turun nih usaha gitu kan. Ya. Ada aja itu maksudnya gimana? Maksudnya orang-orang merasanya aku tuh lagi banyak duit aja gitu gitu. Nah terus kan padahal aku sendiri kan juga lagi usaha lagi nurun ya kan. Padahal banyak utang ya. Iya, bener. Bener. Kelihatan ya di jidat. Terus gimana Bu? Lanjut Bu. Ya, maksudnya gini loh. Orang sering menganggapnya kan begitu. Aku kan kalau setiap pertemuan sama teman-teman ya, teman senam, teman ngaji, kan selalu kalau kumpulku aku yang suka bayarin makan gitu. Terus? Jadi kalau sekarang tuh kalau mau apa ya, mau kumpul gitu kan aku harus begitu juga kan karena udah kebiasaan. Iya. Ya, jadi aku tuh kalau nolak tuh kan jadi nggak enak. Jadi kadang aku suka alasan aja sekarang jadi kayak menghindar gitu. Terus sampai kepikiran kalau yang senam sih aku nggak masalah ya, Kang. Aku sih yang ngaji gitu. Kenapa Ngaji yang juga sama. kenapa yang ngaji kepikiran yang senam enggak? Kenapa? Kalau ngaji begini Kang, aku jadi kadang suka gimana ya? Sampai sekarang sih lagi dilema sih. Ngaji kan di pengajian kan ada menabung, ada arisan, ada ya suka kalau selesai ngaji tuh suka kita pergi makan, apa makan bakso, apa makan apa gitu. Jadi untuk ngindarin itu aku berpikir apa aku berhenti ngaji ya gitu. Iya. Emang nggak bisa tukeran saling bayarin atau bayar masing-masing gitu? Kadang suka tapi kan karena aku lagi keadaannya lagi banyak utang tuh kan. Nah, Jadi kan aku jadinya sebenarnya sih kalau untuk maksain sih bisa aja. Cuman aku lagi mau melawan itu. iya. Bu, yang paling penting Ibu jujur sama perasaan dan keadaan itu aja, Bu. Karena kita nggak perlu mengcover image kita yang udah kelihatan tukang ngebayarin.
ya image kita. Tapi saya mau nanya sama Kang Andri sih, Kang gimana sih supaya tertampak wajah penuh utang supaya nggak dimintain pinjam gitu, Kang? Gimana caranya, Kang Andri? Gimana? A? Gimana caranya supaya muka kelihatan banyak utang, jadi orang tuh nggak berharap dibayarin gitu? Gimana caranya? Bu, ya Mm-mm. tiap hari aku sedih aja gini nih. Yang Datang ke pengajian gini. gitu, emang sih aku orangnya kalau udah di depan orang-orang emang mencoba happy aja gitu. Padahal mah hatinya lagi sedih gitu. Iya berarti kan ibu nggak Kadang jujur dong. kadang Intinya sih kalau ya balik lagi, A. Kalau kita masih butuh validasi, sulit, A. Bener ya sih. Kalau betul saya sih betul ya, kalau saya gitu betul. ya. Kita mau ada uang ataupun tidak ada uang, tapi hidup membutuhkan validasi orang, maaf-maaf aja gak akan bahagia. Ini mau ada uang ataupun gak ada uang ya, dua-duanya. Ya. Itu kalau saya, makanya jurus saya mah, saya mau dianggap jelek, baik, buruk atau apapun itu, saya tidak memaknai itu semuanya. Mantap. Santai gitu. Iya benar. Ya Bu, intinya Memang intinya satu aja Bu, jujur aja. Ya kan sekarang kalau misalnya, sorry ya, ini kan bukan masalah permasalahan di pengajian ya, bukan. Ibu iya. berhenti ngaji tapi ibu tidak menyelesaikan rasa itu, Mm-mm. tetap akan ada dong, betul nggak? Iya jadi makin apa hati saya makin bersalah sama Allah gitu kok kenapa pengajiannya yang dikorbankan gitu. Oh, Bener gak bersalah sih? sama Allah tuh gimana Bu? Jadi kan ngajinya aku berhenti. Iya sih, cuman ya ini koordinat yang beda sih bersalah sama Allah tuh gimana itu panjang Oh, lah ceritanya. oh Cuman iya. maksud saya gini loh, Heeh. ketika emang saya jujur bahwa misalnya lagi nggak punya uang nggak bisa apa kan bukan di pengajiannya, ibu bisa datang misalnya ya. Heeh, heeh, heeh. Ini trik-trik dulu nih. Misalnya masih agak susah untuk mengungkapkan yang sebenarnya. Begitu pulang mau jajan, maaf ya, ada urusan. Udah ibu langsung pulang gitu. Nggak usah ikut-ikut makan bakso, misalnya. Iya. Misalnya. Teknisnya sih terserah lah. Tapi yang paling penting adalah ibu jangan membohongi perasaan terus gitu. Oh. Iya sih memang aku kadang merasa kayak gitu sih. Makanya ini lagi dilawan. Makanya tapi aku di sini naik mau bertanya. Mm-mm. Kira-kira saya itu ngambil kesimpulan, oke, senam aku berhenti, ngaji aku berhenti, pokoknya yang berhubungan dengan itu aku berhenti gitu ya. Itu aku salah nggak ya? Gini Bu, nggak ada pertanyaan dan jawaban benar salah karena benar salah itu urusan ibu sendiri gitu. Karena saya nggak bisa membenarkan atau menyalahkan. Kenapa? Itu kan pilihan ibu gitu. Cuman ibu memilih atas dasar motifnya apa, niatnya apa, dan siap dengan konsekuensinya gitu. Itu aja. Iya, iya. Contoh ya, mungkin Iya. ibu sekarang lagi jengah dan capek dengan circle senam dan ngaji. Ibu berhenti karena ibu jengah dengan circle senam dan ngaji. Nggak ada masalah karena ibu melakukan untuk membuat dirinya lebih tenang dan lebih nyaman sementara gitu misalnya. Heeh. Betul Iya, nggak? aku sih bilang sementara sih. Iya. Dan nggak ada urusan bahwa kalau ninggalin pengajian terus bersalah sama Allah tuh nggak ada urusan sih Bu. Nggak ada ya. Kan Tapi justru takutnya ketika malah ibu, Hah? malah berhenti ngaji malah kan jadinya dosa gitu tadi yang ngaji terus berhenti gitu takut. Bukan Bu, yang dosa itu bukan berhenti ngaji, yang dosa itu berhenti jadi orang yang tulus, itu dosa namanya Bu. Bukan ngajinya. Ngaji itu kan dapat ilmu, yang terpenting kan bukan dapatnya aja, tetapi bagaimana ilmu itu diaplikasikan, betul nggak? Heeh. Iya. Iya, iya, iya. Apalagi mungkin ibu udah nggak nyaman sama circle-nya gitu. Circle-nya banyak yang nyinyir misalnya, banyak yang ngegosip, banyak yang memanfaatkan, kita nggak tahu Bu. Betul nggak? Mau itu namanya pengajian kayak arisan kayak apa, semua urusannya sama circle. Dan sesaat kita emang udah nggak nyaman sama circle-nya, semesta tuh pasti aja ngasih cara untuk kita lepas dari circle itu gitu. Dapat? Iya, iya. Iya, Kang, dapat. Ini memang Jadi juga lagi saya lagi dicoba sih karena semua memang kuncinya ada di diri saya semua. Saya lagi betul. coba, lagi lawan. Sebetulnya bukan dilawan sih Bu, diterima dulu. Oh iya, diterima ya. Karena kalau ibu ngelawan, yang Iya. datang akan makin kuat gitu. Saya nerima sekarang. Kalau misalnya sekarang saya pergi yang biasanya ngejajanin, tapi karena memang saya lagi nggak punya uang, ya nggak usah maksain gitu. Iya. Ibu nggak usah terlalu mengcover kebaikan yang ingin dilihat baik dengan validasi tadi kata Kang Ajir karena capek Bu, lelah pasti. Iya.
Iya bener. Nah, justru Bu, sesaat Ibu sekarang jujur sama dirinya, siapapun yang akan jadi teman Ibu berikutnya, itu pasti teman yang beneran. Pasti teman yang cocok. Karena dia pasti ngerti gitu. Karena jangan-jangan yang lainnya banyak yang palsu gitu loh, Bu. Iya. Oke? Oke. Oke, Bu. Oke. Bu, semangat ya, Bu ya. Iya, semangat. Oke, terima Nah, kasih Kang. ya. Sip ya. Ya. Ingat, Bu. Semangat, Bu. Bu, pesan dari saya apa adanya aja, Bu ya. Iya bener. Mau Mau sampai jadi orang apa kapan? adanya aja susah emang. Anda tuh pengen dipuji-puji, saya tahu. Iya, bener dulu memang aku kayaknya kayak begitu sifatnya. Emang Tapi begitu Anda, sekarang bukan kayak gitu. Udah makin ngaku aja. kesini kok apa namanya kayak Makin kesini akan makin terpuruk kan Anda habis uang. iya kayak jadi apa ya jadi bumerang gitu. Iya, benar itu tuh ya efeknya. Ya, segala puji bagi Allah bukan bagi Anda ya. Iya, ya kayak deh. Oke. Makasih banyak ya. Ya, seperti apa adanya ibu saja ya, mau dianggap apapun. Oke? Iya. Ya. Oke. Ya, assalamualaikum. Semangat, Bu. Semangat. Semangat. Wah, jangan salah, di kalangan ibu-ibu itu paling banyak, Iya. Benar yang sih, Kang. seperti itu tuh, yang pengen. Jangan kan gitu, ibu saya kalau nonton Anda ya ibu nih. Mau kena selalu pengen yang bagus Anda. Udah, mau kena selalu pengen yang bagus tuh ibu saya tuh. Ngapain ya dipakainya pasti pengajian doang lagi. Tapi di rumah pakai mukena yang jadul Jadi supaya tetap utuh ya, tetap baru ya. Ibu saya tuh itu ya butuh validasi. Tapi Kang capek sih Kang, beneran Kang. Kalau kita beneran ya maksudnya memaksakan Kang. Wah itu mah capek lah intinya gitu, pasti capek lah gitu. Benar sih. Nah Pak Arum Kang. Nah sorry. Betul banget itu Iya nuju masak biasa. Nih teman-teman ya, hindari dua orang ini nih. Kita bisa mendeteksi dua orang ini dari status WA-nya teman-teman. Satu, kalau dia bikin status WA tuh pas di tempat-tempat mewah aja, ingat ya, dia keadaannya lagi susah itu. Yang kedua, kalau dia status WA-nya tuh tentang wah kesadaran, pengajian dan segala macam, dia lagi julid sama orang. Sebenarnya lagi nyindir ya. Dia lagi nyindir itu tuh. Tahu. Hindari teman-teman seperti itu, hei. Sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Oh, berarti lagi ngejulidin orang yang nyebelin gitu ya. Orang itu tuh sebetulnya mah. Benar. Ngapain coba yang kayak gitu-gitu dibikin status buat apa coba? Udah punya sendiri aja gitu kan. Kalau buat sendiri mah berarti buat orang lain kan itu kan. Kenapa saya tahu? Karena di kontak WA saya ibu-ibu semua. Aduh, kita lanjut ya. Satu lagi Kang ya, kudu ke masjid Oke, siap. Wah, ini ada Pak Daniel nih. Wah, keren banget ini ya. Halo. Pagi. Wah, orangnya masih ada nggak ya? Wah, si Gana Kang. Ada. Oh, bukan, Deng. Wah, rampes. Pagi. Teman-teman jangan lupa berteman sama saya ya. Yang nggak berteman saya blok sekarang juga. Saya lagi nge-push akun biar live pro. Kumaha Kang? Lagi nge-push akun biar live pro. Jadi salah Live satu Pro. kan harus 100.000 ke atas. Tapi yang punya Abu kenapa belum live pro ya? Nah, gimana cara live pro Kang? Ada. Nanti sama saya di screenshot apa aja gitu. Oh iya, oke. Pagi. Halo pagi, Pagi. Pak.
Ya. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama siapa di mana, Pak? Agus Pak di Bandung. Oh, Kang Agus. Damang, Kang Agus. Nuhun. Alhamdulillah, Pangestu. Mangga, kita pakai bahasa Indonesia, Pak, supaya pada ngerti. Mangga, silakan Pak Agus. Silakan Pak. Eh, ya pertama berterima kasih lah ke Pak Abu, Pak Adri, setiap hari saya nonton ini. Tapi ada pertanyaan ini Pak. Tadi kan Pak Abu bilang apa namanya tergantung IQ ya, Iya. kesadaran tuh spiritual tuh. Itu tuh seperti apa Pak Abu? Ya, apanya seperti apa gimana maksudnya? Eh, Tergantung pola pikir gitu, spiritual kita itu gitu Pak Abu. Ya. Aduh, Pak, ini bakal panjang, waktunya nggak terlalu Oh, panjang, tapi saya sederhana aja ya, Pak ya. siap. Gini, intelektual itu disiapkan kita untuk melakukan yang namanya berpikir, Kang Agus. Betul nggak? Siap. Pertanyaannya, kita ini sering berpikir atau sering banyak pikiran? Itu nomor satu. Beda Oh, antara ya, orang ya, berpikir ya, dan ya. banyak pikiran. Kan beda, betul nggak, Pak? Oke, siap. Nah, Ya, Pak. sehingga nanti berpikir itu akan melawan dalam tanda petik kebiasaan. Contoh, Kang Agus melakukan sesuatu sehari-hari itu udah nggak mikir lagi kebanyakan, betul nggak? Udah Oh ya. otomatis. Oh Nggak ya, dipikirin ya. lagi begini, nggak dipikirin lagi begini, dari bangun ke tidur lagi tuh rata-rata tuh yang dilakukan otomatis tuh lebih dari 90% gitu. Oke, Ngelihat siap, ini siap, siap. marahnya otomatis, ngelihat ini kesalnya otomatis. Akhirnya, kalau kita tidak menggunakan pola pikir ini lebih banyak dalam keseharian, kita hanya berputar-putar dengan kebiasaan lama. Nah, di situ yang membuat kita akan sulit bertumbuh gitu, Kang Agus, intinya. Nah, apalagi kalau udah masuk ke dalam kebiasaan, oh udah, biasanya, begitu santai dulu, mikir dulu, ini oke atau enggak. Nah, disitulah pentingnya intelek dipakai gitu. Nah, rata-rata sekarang tuh nggak dipakai, intinya pokoknya katanya kebanyakan orang gitu, ngikutin aja. Nah, ketika nanti beda dari si kebanyakan orang, akhirnya jadi sesuatu yang jadi konflik gitu. Nah, makanya kenapa semua konteks gunakan akal, gunakan pikiran, itu penting untuk dalam keseharian gitu. Simpelnya gitu, Kang Agus. Dibuka dulu mikrofonnya, Pak. Oh, siap. Kinten Udah. kira-kira gitu, Kang Agus. Oke, nuhun Pak Abu, nuhun. Dapat ya, tapi ya dikit lumayan ya. Lumayan. Ya, ya nanti Oke, kita bahas oke. lebih dalam. Nanti kita bahas lebih dalam. Siap. Oke. Mohon Pak Abu. Nuhun, Pak. Nuhun. Mangga nuhun. Jadi intinya mungkin kalau kita tahu tentang wudhu tuh hanya ini saja, berarti ya otaknya ada di sana aja gitu. Gitu maksudnya, Gini Kang Anjir dikasih tahu bahwa sebelum sholat wudhu, Oke. misalnya ya, Hmm. itu kan informasi, betul nggak? Betul. Kalau nggak dipikir, dikerjain aja, nggak apa-apa juga. Oke, tapi kalau pikiran kita dipakai, pasti nanya, kenapa? Kenapa wudhu dulu? Nah, begitu ada pertanyaan kenapa, kita akan lebih mendalami untuk mengerti gitu, Kang. Oke. Gitu. Sesuatu yang bisa kita paham, nanti akan dirasakan gitu. Oke. Nah, jadi kenapa tuh penting, Kang. Makanya penting banget untuk skeptis dulu sama apapun. Saya contoh ya, Kang. Ini omongan saya, kan saya selalu ulang-ulang. Jangan percaya omongan saya gitu. Betul. Karena sayanya mah nggak penting. Betul. Tapi apapun yang dialirkan dan kita diskusikan, coba di ranah pikiran itu dikunyah gitu, Kang. Iya, pikirin dulu gitu ya. Ya, karena contoh, Kang, kita 1 jam live, Mm-mm. tidak semua orang mendapati sesuatu yang sama karena akan sesuai dengan kapasitasnya. Dan yang kemarin saya bilang, apapun pembelajaran dalam 1 jam ini yang kita dapat dan membuatmu merasa itu tumbuh, itulah manfaatnya di pertemuan kita pagi hari ini gitu. Gitu kan. Jadi maksud saya teh jangan main iya, main oke. Kenapa? Pokoknya. Wah, kata ini juga gini kok. Nah. Nggak usah itu loh. Gitu. Gitu. Gitu intinya, Kang. Sehingga kita tidak melatih diri untuk berpikir gitu. Berpikir ya. Nah kan orang-orang kayak gitu gampang ketipu, Kang. Benar, gampang ketipu. Hmm. Benar banget, Kak. Nah, artinya ketika nanti dia masuk dalam konteks seharusnya pokoknya katanya, dia akan sulit untuk melihat seapa adanya tadi, Kang. Susah, Kang.
Penting banget teman-teman ya untuk kita gunakan pikiran kita ya, biar salah satunya biar nggak cepet gampang tertipu ya. Karena banyak sekali di kita tuh yang banyak tertipu kayak misalkan ini maharnya segini ya. Buat apa ini mahar? Buat beli minyak jin. Ya garam aja bisa laku, Kang. Garam aja bisa laku, oke. Iya, ya gitu-gitu, Kang. Balik lagi ke situ. Nah, yang menarik banyak orang yang nggak suka pakai pikiran sih. Bener, bener. Yang penting udah gitu aja, gitu. Betul, Yang mikir tuh nggak banyak sih, Kang. betul. Sip ya, Kang Andrit. Tip A. Besok seperti biasa. Besok kalau bisa saya undang Teh, Kang. Tapi kalau nggak bisa ya biasa lah ya. Kita ngalir aja. Apa A? Kan besok kita mau Valentine. Nah, ini ceritanya ngobrol tentang sex education yang kemarin. Iya benar. Heeh. Nah, si bintang tamunya belum ngebalas, Jadi Oh gitu. ya kita lihat besok lah, Kang. Siap, siap. Ah, Kak, sip. kalau nggak ada bintang tamu mah janda-janda kita naikin. Itu lebih ke praktek. Itu mah Iya, biar benar. Ah. Tapi kalau udah 10 tahun enggak gimana, Kang? Oke, Kang, nuhun ya. Kang Andri sehat ya, Ajeng, Guni, pokoknya semua sehat teman-teman. Terima kasih atas kebersamaannya pagi hari ini. Semoga bermanfaat, sehat dan happy. Love you all. Dadah. Nuhun. Sampai besok ya. Sekarang di masjid mana biar pada nonton? Masjid Raya Pondok Indah. Deket Masjid Raya PIN. Pondok Indah tuh ada Abu tapi live juga sama. Ya, Makasih. ya. Nuhun. Dadah. Dadah.